Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini hari yang penuh sukacita bagi setiap orang percaya, karena hari ini mengawali iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Atau boleh kita katakan bahwa hari ini adalah hari kelahiran iman kita kepada Yesus Kristus yang bangkit itu. Sebagaimana Paulus mengatakan itu kepada kita lewat firman-Nya, bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Jadi ini adalah hari kelahiran iman percaya kita kepada Yesus itu. Maka sekali lagi dengan sukacita saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara, selamat Paskah. Dan Bapak Ibu saudara-saudara dengan menjawab, Yesus telah bangkit. Selamat Paskah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita bersekutu dengan firman Tuhan yang sampai kepada kita melalui Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 18. Saya akan baca untuk kita semua. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang menutup matanya, maka seketika itu pun hidupnya akan menjadi gelap, sekalipun dunia di sekitarnya terang benderang. Jadi kalau kita menutup mata kita, maka niscaya seketika itu
hidup kita akan gelap. Ya, sekalipun dunia di sekitar kita terang benderang, sekalipun di sekitar kita matahari mungkin bersinar sangat terang, sehingga sekelilingnya tidak akan mampu mempengaruhi hidup orang itu selama ia tidak membuka penutup matanya. Ya, bagaimanapun terang di sekitar kita, kalau kita tidak membuka penutup mata itu, maka dunia kita akan tetap gelap. Demikian juga orang yang tidak dapat percaya, yang tidak bisa mengimani sesuatu, meski di hadapannya semua telah terang benderang. Bagaimanapun, ya, bagaimanapun orang menjelaskan, bagaimanapun orang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus itu, bagaimanapun firman Tuhan telah menjelaskan kepada kita bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit, maka niscaya tidak akan percaya dan beriman kalau kita sendiri tidak mau membuka mata iman percaya kita, mata hati kita untuk melihat dan mengerti firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam peristiwa Paskah selalu yang dikedepankan adalah kaum perempuan, karena mengingat kisah perempuan-perempuan yang pagi-pagi sekali pergi ke kuburan Yesus. Ternyata, ya, kasih perempuan ini tidak bisa dibatasi oleh apapun, bahkan oleh kematian. Itu banda dong pepatah bahasa Indonesia mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang masa. Ya. Jadi sekalipun murid-murid itu dan juga para perempuan itu ketakutan, kecewa, sedih akan kehilangan Yesus yang mereka kasih, tetapi ternyata perempuan itu senantiasa, ya, hatinya terpaut dalam kasihnya kepada Yesus. Maka ketika pagi-pagi sekali mereka pergi ke kuburan Yesus dengan maksud untuk meminyaki tubuh Yesus, tetapi mereka pergi bukan karena iman, bukan karena percaya, tapi dalam hubungan mereka sebagai manusia, menganggap Yesus itu sebagai manusia, sebagai guru, bahkan mungkin sebagai sahabat mereka. Maka ketika mereka tiba di kuburan itu, malaikat itu menyapa mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit sebagaimana yang telah dikatakannya kepada kamu." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya. Jadi sebenarnya bahwa kebangkitan Yesus itu sebenarnya sudah disampaikan. Ya, sudah dinubuatkan, sudah diucapkan Tuhan Yesus bahwa Ia akan mati, tetapi pada hari ketiga Dia akan bangkit. Tapi karena sesuatu hal yang menutupi mata hati, mata iman, pikiran perempuan-perempuan itu, mereka tidak bisa melihat dan mereka tidak percaya kepada kebangkitan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, penutup mata ini bisa menggambarkan beberapa hal. Yang pertama, menggambarkan kedegilan hati, ya, menggambarkan kedegilan hati, karena mata jasmani lebih tajam dibandingkan mata rohani, karena mata jasmani lebih tajam dibandingkan mata iman. Maka orang akan mengutamakan dan mengedepankan pikirannya, mengedepankan logikanya, mengedepankan pertimbangannya, sehingga akan mengabaikan bahwa firman, bahwa Tuhan telah berfirman, bahwa Yesus telah berpesan. Ya, ini tentu bisa kita pahami karena murid-murid itu, orang-orang yang mengikut Yesus, merasa kehilangan sosok pahlawan, sosok Mesias yang mereka harapkan, yang selama ini membuat posisi mereka menjadi orang yang dipertimbangkan. Kemanapun Yesus pergi, di situ murid-muridnya selalu orang banyak mengeluk-elukkan mereka, mungkin juga memberikan posisi, memberikan tempat duduk yang terbaik.
Jadi sarupa doi molo aka ali-ali ni si Jokowi, orang-orang di sekitar Jokowi akan mendapatkan fasilitas yang utama juga, akan mendapatkan tempat yang utama juga, akan mendapatkan posisi yang utama juga, akan mendapatkan penghargaan yang utama. Jadi demikianlah gambaran murid-murid itu ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Orang-orang banyak mungkin ada yang iri, ya. Mungkin, ya, mereka merasa menjadi kelompok yang terhormat. Namun karena kematian Yesus, mereka berpikir bahwa pahlawan mereka telah selesai, bahwa cerita tentang Yesus telah ditutup, atau dalam istilah sekarang dan jelas Jesusi. Yesus itu enggak jelas ternyata, karena mereka dia takluk di tangan orang-orang kaum imam, ahli-ahli Taurat, dan dibantu oleh tentara-tentara Romawi. Yang kedua, penutup mata itu bisa masalah atau pergumulan hidup, ketertekanan hidup karena masalah, mungkin juga karena penyakit, mungkin juga karena kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin juga karena kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Ini juga dirasakan oleh murid-murid itu. Mereka menangis, firman Tuhan berkata tadi. Mereka menangis, mereka berkabung akibat kehilangan sosok guru yang mereka kasihi. Hidup mereka menjadi mudah. Ketika mereka kelaparan, Yesus membuat roti menjadi banyak yang tadinya sedikit. Yesus membuat ikan menjadi banyak yang tadinya sedikit. Mungkin juga kalau mereka sakit, Yesus menyembuhkan. Jadi mereka sangat kehilangan akan Yesus yang menjadi sahabat dan guru mereka. Maka ketika Maria memberikan kabar itu, mereka tidak percaya lagi. Nah, inilah yang sering, ya, kita alami ketika kita memberikan kata-kata penghiburan kepada orang yang berduka. Selalu kita mengatakan, anggosonari inang dang ingotom mudope dang parrohahono mudope hatanamyon, ya. Karena duka itu terlalu berat, tidak bisa seketika saja langsung hilang dengan kata-kata penghiburan kita. Tetapi suatu saat kamu akan menyadari itu, kira-kira begitu. Nah, duka ini, kehilangan ini membuat iman mereka juga tertutupi. Oleh karena masalah mereka, oleh karena pergumulan, oleh karena ketertekanan, mungkin juga dalam kehidupan kita sekarang, ya, mungkin oleh penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin juga menutup mata iman kita sehingga kita kurang menyadari bahwa Yesus yang bangkit itu benar-benar bekerja dalam hidup kita secara nyata, secara real. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Yesus pernah mengingatkan mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi ketika kita mengedepankan pertimbangan daging kita, maka roh kita akan mengambil tempat posisi di belakang. Bapak Ibu saudara-saudara, masalah ini bisa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menajamkan iman, tetapi di sisi yang lain justru menumpulkan iman kita. Jadi masalah itu bagi seseorang bisa semakin menajamkan, menguatkan imannya, tetapi bagi orang lain mungkin menumpulkan imannya, sehingga kurang menyadari kehadiran dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pada suatu hari ada seorang datang kepada seorang psikolog, ya, psikolog yang terkenal, psikolog yang terbaik. Dia mengeluh bahwa hidupnya tertekan, penuh dengan goncangan, makan tidak selera, minum tidak selera, dan tidur pun tidak enak. Badannya terasa sakit dan lemah. Lalu dia meminta petunjuk kepada psikolog itu bagaimana supaya dia bebas dari masalahnya itu.
Lalu si psikolog itu memberikan saran kepada dia. Psikolog itu berkata, saya menganjurkan supaya Anda sering-sering menonton film lawak-lawak, ya, film lucu-lucu, supaya Anda tertawa dan bahagia. Kata psikolog. Lalu si orang itu berkata, tidak bisa, Pak. Saya pasti tidak akan tertawa dan pasti saya tidak akan bahagia, katanya. Lalu si psikolog ini berkata, loh kenapa? Bukankah menonton film lawak-lawak itu akan membuat kita tertawa, akan membuat kita bahagia, akan membuat masalah kita hilang? Lalu si orang itu berkata, bagi saya itu tidak ada pengaruhnya. Lalu psikolog itu bertanya, kenapa Pak? Karena pelawak yang terbaik di dunia ini adalah saya. Pelawak yang terbaik yang bisa membuat orang terpingkal-pingkal, membuat orang bisa tertawa, terbahak-bahak, membuat orang yang stres menjadi sembuh, itu adalah saya. Jadi tidak ada orang lagi yang bisa membuat saya tertawa, karena saya pelawak yang terbaik. Jadi ternyata ya, pelawak juga bisa tangis di Sihabunian, mekel di Sihabataran. Maka jangan heran ketika ada seorang pelawak yang umurnya pendek. Adong di botahamu pelawak di Indonesia na terkenal lalai umurnya dan gejang. Padahal kita mengira bahwa orang yang suka tertawa itu, yang ceria itu, pasti umurnya akan panjang. Hati-hati. Bagi bapak ibu saudara-saudara yang senang bergurau, senang bercanda, jujur merlawak, hati-hati. Ketika Anda membuat orang lain bahagia, pastikan juga Anda bahagia. Amin. Kami kaparjamita perabu dusuniate. Ketika kami berusaha membahagiakan jemaat supaya jemaat sukacita, kadangkala kami juga lupa membahagiakan dan menyukati, membuat diri kami sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa? Ya, karena memang ketika kita mengedepankan pikiran kita, logika kita, termasuk dalam menghadapi masalah kita akan sulit keluar dari masalah itu, dan masalah itu akan menjadi penutup mata iman percaya kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dalam peringatan Paskah ini, firman Tuhan ini mengangkat kembali kedegilan hati para murid-murid itu, ya. Dan ternyata kedegilan hati itu sampai sekarang masih ada, yang selalu memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus, tentang memperdebatkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mungkin juga hingga akhir zaman ada saja hati yang degil, pikiran yang degil, yang tidak bisa melihat kuasa kebangkitan Yesus itu. Namun bagi kita tentu tidak demikian, karena kebangkitan Yesus memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya. Amin. Memberikan kuasa. Kuasa apa itu? Yang pertama, mengenal, mengimani Yesus bukan masa lalu, bukan sejarah 2000 tahun yang lalu, tetapi Yesus berkuasa di sepanjang segala zaman. Matius 28 ayat 20 berkata, ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai sepanjang segala zaman. Jadi Yesus itu bukan masa lalu, tetapi ia hadir kini dan saat ini di tengah-tengah kita, di hati kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan mempercayakan, menjamin masa depan kita di masa yang akan datang. Yang kedua, bahwa kuasa Yesus yang bangkit itu memberikan kuasa kepada kita, membuat kita berkobar-kobar, membuat hati kita menjadi bangkit dengan semangat yang baru, dan gale-galebe, dan madatebe, sama seperti murid-murid itu dengan semangat memberitakan kabar baik itu bahkan sampai ke tanah Batak melalui rasul-rasul, itu juga sampai kepada kita.
Maka momen kebangkitan Yesus Paskah ini juga hendak menggerakkan kita bahwa kita tidak boleh menyimpan kabar baik ini untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita, tetapi orang lain harus juga mendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ia sudah bangkit. Maka Yesus berkata, pergilah, beritakanlah kepada segala makhluk, ketahuilah, aku akan menyertai engkau dan engkau akan berkuasa atas segalanya, termasuk atas segala masalah dan termasuk atas penyakit. Ya. Kiranya lewat Paskah ini juga kita disadarkan bahwa penyakit yang ada di dunia ini itu tidak ada di luar kuasa Tuhan, tetapi ada di dalam kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berfirman engkau pergi, maka akan pergi. Tetapi bagaimana orang percaya itu dilatih, dididik, ditempa imannya dalam berbagai persoalan, termasuk persoalan yang tidak hanya kita alami sendiri, tetapi dialami bersama-sama seluruh penduduk dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini ya memberikan kuasa kepada kita juga untuk mengubah orientasi tujuan hidup kita. Ya, yang tadinya murid yang mengenal Yesus secara jasmania, sekarang mereka mengenal Yesus secara rohani. Maka Yesus menjamin kehidupan kita secara jasmani dan juga menjamin secara rohani. Ini yang paling utama dari iman orang percaya. Bahwa seperti kata Yesus kepada orang yang disalibkan bersamanya di sebelah kanannya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalau orang jahat yang di sisi kanannya menerima firman itu, tentulah juga kepada kita berkata ketika kita hidup telah dijamin oleh Tuhan, bahkan ketika kita mati bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Maka kita hidup bukan untuk dunia ini, tetapi kita mendapat panggilan itu dan kita disuruh untuk memberitakan kabar baik itu dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin.